Ya guys, ketemu lagi dengan saya Faros. Dalam video kali ini saya akan membagi kepada teman-teman bagaimana cara menghubungkan ESP8266 modem CU dengan aplikasi yang ada di smartphone kita, bisa di-download gratis, yaitu adalah Blink. Nah, pada permainan kali ini saya akan membuat dengan berbagai macam komponen-komponen. Yang pertama yang kita butuhkan adalah modem CU ESP8266 yang nantinya akan dihubungkan dengan komputer atau dengan catu daya menggunakan kabel micro USB. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah project board. Di sini saya menggunakan LED, mungkin LED berwarna-warni. Ini salah satunya LED warna kuning. Setelah itu ada kabel jumper dan di sini saya menggunakan buzzer. Setelah itu saya juga menggunakan sensor fotodioda sebagai sensor cahaya. Untuk tahu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana softwarenya bisa berjalan, mungkin kita bisa lihat video kali ini. Ya, di sini ada LED warna kuning. Di sini ada dua kaki yang panjang kutub positif dan kaki yang pendek kutub negatif. Di sini saya akan menghubungkan kaki yang panjang dengan kabel berwarna merah dan kutub negatifnya saya coba dengan warna putih. Setelah itu kutub positif akan dihubungkan dengan modem CU pada pin D3 dan kutub negatifnya pada ground setelah di bawahnya tulisan 3V atau 3 volt. Setelah LED terhubung, selanjutnya kita coba memasang buzzer. Buzzer di sini juga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kedua kutub tersebut dibedakan oleh panjang pendeknya kaki buzzer tersebut. Kutub positif sesuai dengan stikernya ini ada di pin yang panjang, sedangkan negatif yang pendek. Nah, saya akan hubungkan kutub positif dengan kabel jumper berwarna ungu dan kutub negatif saya hubungkan dengan kabel jumper berwarna abu-abu. Setelah itu kutub positif saya hubungkan dengan pin pada modem CU pin D7, sedangkan kutub negatifnya saya hubungkan dengan ground yang kedua. Setelah itu kita akan mencoba merangkai sensor fotodioda. Ya, di sini ada sensor fotodioda. Bagaimana kita tahu sensor fotodioda nanti dapat menerima cahaya dan keluarannya berupa tegangan atau nanti kita bisa jadi hambatan. Selanjutnya, sensor fotodioda ini juga memiliki dua kaki. Nah, pada fotodioda ini supaya fotodioda dapat mendeteksi cahaya, maka kita akan melakukannya dengan memanjar mundur. Berbeda dengan LED yang memancarkan cahaya dengan dipanjar maju atau forward bias. Pada LED ini kita butuh rangkaian minimum atau rangkaian pembagi tegangan. Di sini ada resistor, saya menggunakan resistor 1 kilo ohm. Nanti dipasang salah satu kaki resistor dihubungkan dengan kutub negatif dari sensor fotodioda itu sendiri. Ini yang kecil, kaki yang pendek dihubungkan dengan resistor. Satu kaki lagi fotodioda di belakang. Setelah itu saya akan menggunakan kabel warna ungu untuk nantinya mendapat catu daya sebesar 3 volt dari modem CU dihubungkan ke kaki yang lain dari resistor 1 kilo ohm itu. Nah, untuk ground nanti saya menggunakan kabel male to male berwarna abu-abu ditaruh di kaki positif dari sensor fotodioda. Setelah itu untuk input ke modem CU itu sendiri saya menggunakan kabel warna biru. Setelah itu karena kita menggunakan project board dan modem CU butuh namanya kabel female to female yang nanti akan dihubungkan ke kabel male to male. Ini yang akan dihubungkan ke catu daya yang dikeluarkan atau sumber tegangan yang dikeluarkan oleh modem CU. Ini kita hubungkan ke 3 volt. Nah, kaki ground akan kita hubungkan juga ke ground. Karena sensor fotodioda memiliki output berupa output analog, maka kita akan menghubungkan pin data dengan input analog pada modem CU. Nah, setelah semua ini terhubung, kita tinggal memberikan sumber tegangan pada modem CU. Kabel ini bisa kita hubungkan ke adaptor charger handphone atau dengan laptop. Di sini saya menghubungkannya dengan laptop.
Oke, aplikasi Blink kita buka. Di sini nanti bisa create new akun, atau jika Anda sudah punya akun di Blink bisa login. Kalau saya sudah punya, di sini nanti muncul, bisa kita geser create new project. Nah, kita bisa membuat nama projectnya, semisal saya membuat nama modem CU. Nah, di sini ada hardware model. Di sini kita ganti dari Arduino Uno menjadi modem CU. Nah, di sini ada modem CU, continue. Nah, di sini nanti ada muncul token, kita bisa klik kirim ke email supaya nanti token kita bisa di save di email supaya tidak lupa. Nah, lanjut ke create. Oke, slider ini terhubung dengan LED warna kuning. Jadi di sini kita bikin semacam bisa diatur gelap sampai terang. Di sini posisi paling kiri berarti LED warna kuning ini tidak nyala. Apabila saya geser dikit, nanti dia akan menyala sedikit. Semakin ke kanan, maka akan semakin terang. Begitu sebaliknya. Nah, pada button ini saya hubungkan dengan buzzer. Apabila saya tekan, maka buzzer akan bunyi. Nah, untuk pada pengukuran ini terhubung dengan sensor fotodioda. Apabila sensor fotodioda terkena atau tidak terkena cahaya, maka ini akan berubah. Di sini saya akan coba sensor fotodioda itu ditembakkan oleh cahaya putih dari HP saya. Mungkin di sini akan terlihat bedanya saat terkena cahaya yang lebih banyak atau hanya seperti ini saja. Di sini pengukurannya semakin kecil. Apabila saya geser, nah, akan naik. Oke teman-teman, mungkin tadi teman-teman udah lihat video yang barusan, itu bagaimana cara membuatnya, bagaimana hasilnya. Nah, mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa aplikasikan alat tersebut untuk ke ranah yang lain. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa.